Perkenalkan, saya Rizky dari SNF Consulting ya. Terima kasih sebelumnya atas Bapak dan Ibu sudah hadir di Bincang Santai Korporasi yang ke-41 ya. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan untuk hadir di malam hari ini. Ya, Bincang Santai Korporasi ini yang dihadirkan secara gratis ya oleh SNF Consulting ini dengan tema atau judul yaitu Wacana Smart Friend Merger dengan Excel Axiata. SNF sendiri itu, SNF Consulting itu pertama adalah perusahaan jasa bisnis konsultan yang membantu pertumbuhan bisnis untuk membangun sistem manajemen. Nah, di dalam sistem manajemen itu kita meneliti dari 3 faktor, yaitu operasional, lalu ada marketing, dan juga dari sisi keuangan. Nggak berapa lama nih ya, beberapa hari ke belakang, di salah satu grup SNF, salah satu anggota ada yang bertanya, gimana sih cara menerbitkan saham? Terus kalau misalnya usaha pengen menambah modal tuh, modalnya tuh dari mana? Ini pertanyaan menarik sih, karena memang cukup umum gitu. Ini modal dari mana? Apa sumber uangnya dari mana? Carikan investor seperti apa? Itu butuh ada ilmunya gitu. Untuk tumbuhnya suatu perusahaan itu ada 3 faktor ya. Salah satunya dari menerbitkan saham, lalu juga utang, lalu juga ada namanya laba ditahan. Namun kalau untuk berhutang itu nggak mudah sih ya, karena si bank itu melihat perusahaan tuh track recordnya seperti apa, dan mereka tuh belum kenal perusahaan kita. Jadi susah untuk memberikan pasokan dana, istilahnya seperti itu. Harus dilihat dari sisi keuangan seperti apa, legalitasnya seperti apa, gitu sih. Lalu juga menerbitkan saham itu lumayan sulit karena harus mengetahui teknik-teknik jitunya untuk menarik para investor. Bagaimana cara menyusun laporannya, menyusun laporan keuangan supaya bisa memudahkan para investor itu membaca laporan keuangan seperti apa, lalu roadmap-nya seperti apa, apakah ROI-nya akan bertambah tuh, return of investment-nya sehingga investor-investor itu bisa merasakan keuntungannya bergabung dengan kita. Dengan begitu, kalau misalnya udah tahu semuanya, itu akan mudah banget untuk mencari dan menarik investor karena jalannya sudah terbuka semua, udah mereka, kita cuma memberikan jalannya nih, silahkan kalau mau keuntungan seperti ini, investor itu bakal masuk sendiri dan terus akan mengajak teman-temannya, kenalan-kenalannya untuk gabung ke perusahaan. Ya, mudah sekali sebenarnya jika udah mengetahui ilmu dan teknik jitunya seperti apa. Jadi seorang pelaku bisnis ya sepatutnya harus tahu ilmunya melalui ya pembelajaran-pembelajaran seperti Zoom gratis maupun berbayar, medium-medium bacaan artikel dan sebagaimana macamnya itu, dan juga kelas-kelas bisnis manajemen. Dari SNF kita ada kelas terdekat, dari kelas investment company, dan yaitu kelas investment company dan valuasi perusahaan. Ini menarik banget ini dengan korelasinya dengan materi kita hari ini. Kelas-kelas tersebut akan hadir 19 tanggal 19 dan 20 Oktober. Jadi di sana akan mempelajari bagaimana sudut pandang atau kacamata investor bekerja. Faktor-faktor apa sajakah yang membuat dia tertarik gitu, untuk menaruh pasokan-pasokan dananya. Lalu juga sebagai entrepreneur
atau pelaku bisnis harus juga mengetahui bagaimana cara menyajikan valuasi perusahaan kepada investor sehingga menunjukkan bahwa ini ibaratnya seperti hidangan lezat yang disajikan uh, kepada orang itu. Jadi ya seperti itulah. Itu mempermudah mereka untuk menyantap masakan kita, istilahnya seperti itu. Nah, materi sekarang yaitu wacana Smart Friend merger dengan Excel Axiata itu kita akan mengupas bagaimana sih uh, kinerja dari dua belah pihak perusahaan tersebut. Itu kita akan kupas seperti apa sehingga prospeknya itu terlihat, dan juga dari sisi keuangan dilihat juga itu seperti apa sehingga mempermudah apakah dua perusahaan ini melakukan corporate action yang tepat atau tidak. Nanti akan dibahas semuanya di situ. Sehingga nanti bisa jadi pertimbangan bagi Bapak Ibu semua untuk melakukan merger dan atau akuisisi ke perusahaan lain. Jadi semoga bisa menjadi referensi untuk kemajuan dan pertumbuhan perusahaan Bapak dan Ibu. Perlu diingat ini merger dan akuisisi ini adalah tahap ke-6 dari corporate life cycle. Ya tentunya kalau sudah menaiki tahap ke-6 otomatis harus menempuh tahap-tahap sebelumnya 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 ini, tahap kelima ini adalah titik krusialnya perusahaan, yaitu menemukan RPD. Jika masih belum menemukan RPD, jangan melangkah ke tahap ke-6. Iya. Untuk Mbak Asti, dipersilakan untuk memulai Ya. materinya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Oke, terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Oke, jadi menarik sekali ya tema merger dan akuisisi. Jadi sebelumnya itu kita sudah pernah ada SKK ya, Pak ya, Rizky ya, mengenai MNC Nobu kemudian seperti itu. Jadi uh, dengan berbagai apa namanya merger dan akuisisi, tindakan dan akuisisi ini semakin sering kita semakin familiar ya kita dengar di telinga seperti itu. Jadi apa memang banyak yang apa menggunakan istilah merger dan akuisisi ini sebagai suatu ini uh, tindakan korporasi seperti itu. Jadi hampir sama seperti ini kita membuat apa kita atau menghadiri RUPS gitu seperti itu. Jadi salah satu yang akan sering kita dengar dalam beberapa waktu dekat ini adalah merger dan akuisisi XL Axiata dan Smart Friend seperti itu. Jadi kenapa sih ini kok menarik? Karena saya mungkin izin untuk matikan kamera ya, Pak Firman, Pak Rizky ya. Soalnya supaya nggak nge-lag seperti itu. Bandwidth. Nah, jadi uh, akselerasi ini seperti kita udah tahu ini sudah berdiri cukup lama di Indonesia. Jadi sejak tahun 1989 ini sudah 27 tahunan seperti itu berdiri di Indonesia. Jadi kalau diibaratkan ini perjaka atau ini perawan ya atau seperti gadis ini mereka sudah siap menikah seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini jumlah PTS-nya saja sudah 146.000 lebih dengan jumlah pelanggan 57,5. Jadi memang di Indonesia ini selain ada kompetitornya yaitu Telkomsel dan Indosat, ini juga ada XL Axiata yang kita sudah tahu ini sudah cukup lama. Jadi kalau dulu namanya kan Excelcomindo ya, Excelcomindo Pratama seperti itu. Setelah beberapa kali melakukan aksi merger kemudian akuisisi dan sebagainya, ini namanya berubah menjadi XL Axiata seperti itu. Dan karyawannya sendiri ini sudah ada 1.878 orang. Jadi memang sudah cukup besar sekali dan ini tersebar di berbagai cabang XL. Kemudian
jumlah pelanggannya ini juga cukup besar. Ada yang berupa prabayar, ada yang berupa pelanggan pasca bayar seperti itu. Kemudian XL Axiata ini sendiri visinya adalah to be a leading convergent operator, jadi menjadi pemimpin operator konvergen seperti itu di Indonesia. Kemudian nilai perusahaan yang mereka junjung adalah mereka menjunjung tinggi integritas, kemudian adanya sinergi tim, kemudian adanya kesederhanaan dan kinerja yang luar biasa seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini BTS-nya ini setiap tahun ini dia relatif stabil seperti itu. Demikian juga dengan pelanggannya. Jadi mungkin Pak Iman ya, itu yang pakai XL ini pasti tahu ya Pak ya, kualitas XL itu. Jadi kalau sudah pakai XL ini rasanya mau pindah ini susah seperti itu karena memang nomornya juga udah dikenal mungkin seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini strukturnya XL Axiata. Di sini ada beberapa shareholder atau pemegang saham. Jadi ada Khazanah Nasional Berhad, ada Amanah Raya, kemudian di sini ada Axiata Investment Labuan, kemudian di sini ada XL Axiata, dan di bawah XL Axiata ini ada beberapa ini apa namanya uh, anak perusahaan atau subsidiary seperti itu. Nah, kemudian ada juga pemegang saham yaitu publik atau masyarakat yaitu di bawah 5% seperti itu. Nah, kemudian Smartfund sendiri, nah ini karena dia sudah berdiri sejak tahun 2002, nah ini kemudian kita lihat di sini karyawannya sendiri sudah 2785. Sebentar saya izin sebentar. Iya, eh, sambil menunggu kita lihat-lihat dulu ya. Ini eh, Smart Friend secara umum itu visi misinya seperti apa, terus nilai perusahaan seperti apa. Silakan Mbak Astika, sudah Oh ya, siap? oke. Jadi ini kalau kita lihat ini kan dia sudah karyawan sudah 2.700-an ya, dan kemudian jumlah pelanggannya kita bisa lihat ini adalah ada yang berupa pasca bayar dan ada yang berupa prabayar seperti itu. Jadi pasca bayarnya sendiri ini sudah mencapai 267.000 dan prabayarnya juga sudah cukup besar yaitu 35.000 seperti itu. Kemudian kita bisa lihat di sini visinya ini adalah Smartfren ini ingin menjadi yang paling dicintai dan dipercaya oleh pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan seperti itu. Jadi mereka lebih menitik beratkan pada ini ya apa penerimaan emosional mungkin seperti itu. Jadi kemudian ada nilai perusahaannya sendiri adalah kita bisa lihat di sini adalah memperkaya kehidupan pelanggan kami seperti itu melalui produk dan layanan inovatif yang dilayani oleh jaringan 4G terluas dan paling diandalkan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang spektrumnya Smartfren ini sebenarnya dia berbeda dengan spektrum layanannya XL. Makanya kalau ada ini merger dan akuisisi ini memang dia akan membesar seperti itu karena spektrumnya ini kan akan menggabungkan dua dua spektrum operator yang berbeda ya di jaringannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat pemegang saham atau strukturnya Smartfren ini, kita bisa lihat di sini Smartfren ini adalah anggota dari holdingnya Sinarmas seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah ada PT Smart Telecom, kemudian di sini ada SF Digital Terdepan, kemudian di sini ada pemegang saham Dian Tantika Sentosa yang juga sudah terbuka ya.
kemudian Bali Media Telekomunikasi, kemudian Wahana Inti Nusantara, dan Global Nusa Data, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kemudian ada juga perusahaan Singapura, seperti itu. Ini Daligent Solutions, PT ini dia dari Singapura, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat sendiri ini Smartfren sudah berdiri sejak tahun 2002. Jadi umurnya itu sudah sekitar 20-an ya, berarti ya 20 tahunan ya, seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan XL tentu lebih mudah walaupun tidak terlalu jauh, seperti itu. Kemudian kalau dari segi kepemilikan saham, nah ini kita bisa lihat di sini Axiata ini adalah pengendali dari XL Axiata. Jadi Axiata Investment Indonesia Serikat Dagang Berhad ini dari Malaysia, ada 66,25% saham. Kemudian publik ini menguasai 33% saham, seperti itu. Kemudian untuk Smartfren kita bisa lihat di sini ini publik sendiri ini menguasai hampir sama juga. Jadi bisa lihat di sini ada kepemilikan institusi ya, yang kecil-kecil seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini semua sahamnya ini kecil-kecil, perorangan domestik, kemudian institusi, kemudian perorangan asing, institusi asing ini dia semuanya kecil-kecil seperti itu. Ada 7,56%, ada yang cuma 20%, seperti itu. Ada yang cuma yang perorangan asing malah 0,03%, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini Smartfren ini lebih lebih beragam sebenarnya pemegang sahamnya. Dari kedua perusahaan ini kita bisa lihat Smartfren dan XL Axiata ini sama-sama berdiri pada tahapan ketujuh, seperti itu, corporate life cycle, seperti itu. Jadi mereka sudah terbentuk sistem manajemen dan tata kelola. Kemudian dan mereka ini apa namanya juga melakukan akuisisi. Jadi antara tahap 6 dan 7, seperti itu. Jadi mereka melakukan korporatisasi dan jadi apa sih menariknya dari industri telekomunikasi? Jadi kalau MNC dan Oppo kemudian ada jadi capexnya ini cukup besar sekali karena ada perkembangan teknologi yang kita semua ini sudah tahu sudah hampir menuju ke 4G, 5G, seperti itu, 5G atau 5G seperti itu. Jadi generasi kelima Mbak, yang maaf, akan memerlukan sel cukup banyak, seperti itu. Mbak Asti, ini slide-nya nggak tampil. Ya, slide-nya tidak nggak di screen share. Ini sepertinya ke disconnect ini Pak Firman, Zoom-nya ini. Mbak, diulang share screen-nya, Mbak. Diulang Mbak Asti share screen-nya supaya muncul lagi. Halo Mbak Asti.
Atau dibantu Mas Rizky, tolong dibantu yang share yang PDF dulu aja nanti biar Mbak Asti menjelaskan. Sementara begitu. Siap sebentar. Apakah gambar muncul? Munculkah gambarnya? Oke, sip, sip. Oke, Mas. Tolong yang tadi yang ya lagi sekali lagi. Yang karakter Aduh, industri telekomunikasi ya. Ya. komputerku nggak kuat ini. Sini ya. Oke. Ya, monggo dilanjut Mbak Asti. Yang karakter industri telekomunikasi ya. Di bawah ini ya. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat di situ ada ini ya apa belanja modal yang cukup tinggi. Nah, ini bisa dilihat dari ini apa namanya asetnya yang cukup besar seperti itu. Kalau kita lihat di situ uh, Smartfren dan Axiata ini sama-sama mereka punya ini apa namanya cash flow investasi yang cukup ini cukup besar seperti itu. Nah, kemudian perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi kita kita semua tahu bahwa semuanya HP-nya rata-rata pasti udah 4G ya. Dan kenapa? Karena kita memang sudah hampir menuju ke eranya 5G seperti itu atau generasi kelima seperti itu. Di mana generasi kelima ini memang memerlukan ini BTS yang selnya banyak seperti itu. Kemudian spektrumnya besar dan jarak antar tower ini memang harusnya kecil seperti itu, harusnya pendek-pendek seperti itu. Nah, kemudian ada fenomena ini perang harga antar operator. Kemudian dan yang terakhir adalah pengembangan riset, riset dan pengembangan yang cukup ini cukup cukup dinamis ya di industri telekomunikasi ini. Jadi kalau kita lihat misalkan seperti bundling kayak gitu ya, bundling itu kan macam-macam ya, ada paket ini ya, paket mungkin paket untuk apa belajar, untuk paket untuk apa namanya nonton nonton Netflix dan sebagainya. Seperti mungkin ada paket siang, paket malam dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali layanan sekarang ini. Nah, kemudian kalau kita lihat sendiri merger dan akuisisi ini sebenarnya beda. Next mungkin agak ke bawah. Jadi merger dan akuisisi ini sebenarnya beda. Jadi kalau merger ini adalah penggabungan, nah ini jadi menggabungkan dua dua perusahaan yang sama besar seperti itu. Kemudian akuisisi ini adalah seperti A lebih besar dari B, kemudian B-nya ini dimasukkan ke A seperti itu. Jadi memang apa namanya karakteristik utama atau beda utama antara merger dan akuisisi ini seperti ini. Gitu. Jadi kalau ada perusahaan yang sama besar, ini berarti dia statusnya adalah merger seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih syarat terjadinya merger atau akuisisi? Jadi yang pertama adalah sudah menemukan pedal RPD. Jadi yang kedua adalah cuma akan dilakukan kalau dia ada ini ya apa hasil yang lebih lebih bagus gitu. Dia value-nya lebih besar seperti itu dengan resikonya yang lebih rendah seperti itu. Jadi kalau misalkan setelah dilakukan kajian apa namanya value-nya nggak terlalu besar, nggak terlalu signifikan ya, apalagi resikonya gede ya, biasanya nggak akan dilakukan seperti itu.
Kemudian apa aja sih yang menjadi isu kritis dalam merger? Biasanya dalam merger ini adalah yang agak susah ini adalah melakukan valuasi perusahaan. Jadi pihak-pihak peserta merger ini pasti ada kinerja historisnya seperti itu, ada kinerja keuangannya seperti itu. Dan ini perlu dilakukan yang namanya valuasi seperti itu. Apakah cukup efisien untuk melakukan merger seperti itu. Kemudian hak laba pemegang saham. Jadi berapa sih hak laba dari masing-masing pemegang saham. Jadi ada pihak yang menerima penggabungan dan pihak yang digabung. Jadi pada saat merger ini pasti ada dua pihak dari perusahaan yang berbeda seperti itu. Jadi masing-masing punya kepemilikan yang berupa saham seperti itu. Jadi pada saat nanti digabung atau di merger ini berapa sih hak saham dari masing-masing pihak seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah premi atau ini ya, diskon ya, pemegang saham existing. Jadi pemegang saham yang sebelumnya, yang awal ini berapa sih preminya yang akan mereka terima seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari segi, mungkin next, dari kinerja keuangan ya. Kinerja keuangan Excel Axiata dan Smartfren ini, kalau sekilas ini kita lihat Excel Axiata ini lebih bagus sebenarnya dari aspek ini kinerja keuangan seperti itu, dari aspek tingkat pengembalian ekuitas, kemudian tingkat pengembalian aset, kemudian dari segi hutang ini juga lebih bagus daripada Smartfren. Kemudian dari segi ini ya apa namanya rasio lancar juga hampir sama. Kemudian dari segi ini EBITDA atau ini ya apa namanya laba sebelum pajak, depresiasi, amortisasi ini lebih bagus Excel Axiata seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini Smartfren ini dia dari segi ini ya tingkat pengembalian ekuitas ini dia eh, 3 tahun terakhir ini kurang bagus. Jadi hanya 1 tahun terakhir ini dia yang lumayan lumayan naik seperti itu. Kemudian dari segi hutang, tingkat rasio hutang terhadap ekuitas ini juga cukup tinggi seperti itu. Kemudian bagaimana sih prediksi konsolidasi setelah merger atau akuisisi? Jadi kalau kita lihat di sini market cap dari XL Axiata dan Smartfren ini dia Smartfren ini bisa dibilang setengahnya ya, setengah dari Axel Axiata, tapi tidak setengah persis gitu. Jadi Axel Axiata ini juga hampir 2 kali lipatnya dari Smartfren. Jadi dengan kondisi seperti ini, memang apa aksi merger itu yang atau penggabungan itu yang lebih masuk akal gitu. Kenapa? Karena kalau akuisisi ini XL Axiata ini masih kurang kurang gede sekali daripada Smartfren seperti itu. Jadi kalau untuk aksi akuisisi ini memang diperlukan perusahaan pengakuisisi yang lebih gede banget seperti itu, yang sangat-sangat besar seperti itu. Baik dari segi asetnya maupun dari segi market cap-nya seperti itu. Kemudian dari segi jumlah saham beredar ini malah Smartfren ini lebih besar. Jadi seperti yang kita udah diskusikan di depan, ini Smartfren ini kita bisa lihat pemegang sahamnya ini kecil-kecil seperti itu. Jadi terbagi dari beberapa ini ya Pak investor seperti itu. Kemudian dari segi asetnya ini juga Axiata ini lebih besar, dari segi utangnya juga nilai bukunya juga lebih besar daripada Smartfren seperti itu. Dan kemudian dari segi EBIT ini juga lebih besar seperti itu. Walaupun lebih besar tapi ternyata nggak besar-besar banget seperti itu. Jadi walaupun besar tapi masih agak kurang ya untuk mengakuisisi Smartfren seperti itu, sehingga merger itu yang lebih mungkin seperti itu untuk dilakukan. Jadi kita bisa lihat di sini untuk misalkan per value dari Excel Axiata dan Smartfren ini 100 seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini jumlah penggabungan lembar saham ya hasil merger ya ada 348 miliar seperti itu. Jadi kalau misalkan diasumsikan masing-masing nilai nominalnya itu adalah 100 seperti itu. Jadi nilai par value hasil merger ini XL Axiata dan Fren ini adalah 200 lembar per saham seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di situ ada tambahan modal di store ya dari masing-masing perusahaan seperti itu. Jadi kalau kita asumsikan tambahan modal di store ini adalah 2.238
Sehingga di sini ada ini ada apa nominal par value juga setelah merger seperti itu. Sama juga tambahan modal store setelah merger juga. Nah, jadi pada saat kita konversikan, jadi misalkan diasumsikan jumlah saham perusahaan hasil merger ini adalah 350 miliar. Jadi setiap satu lembar saham XL Axiata ini akan dikonversi ke 17 lembar saham baru perusahaan hasil merger seperti itu. Kenapa? Karena kita menggunakan patokan dari market value-nya. Kemudian konversi jumlah lembar saham Smartfren ke perusahaan baru hasil merger. Jadi katakanlah misalkan perusahaan barunya adalah namanya XL Friend ya. Ini jumlah lembar saham Smartfren ke XL Friend ini setiap satu lembar saham Smartfren ini akan mendapatkan 0,38 saham XL Friend seperti itu. Jadi setiap satu lembar saham Smartfren ini akan dikonversi ke 0,38 lembar saham baru perusahaan hasil merger. Jadi perusahaan hasil merger ini yang dimaksud adalah XL Friend. Jadi memang kalau kita lihat di sini ini XL Axiata ini cukup cukup besar dan memang lebih besar dibandingkan Smartfren gitu. Walaupun secara nominal angka ini kalau dia harus mengakuisisi ini tidak masih kurang masih tidak cukup seperti itu. Nah, kemudian apa aja sih dia isu umum ya pasca merger. Jadi umumnya itu yang terjadi pada saat terjadinya merger atau akuisisi ini adalah bagaimana sih kita mengukur keuntungan dan efisiensi yang tercipta seperti itu. Jadi metriknya ini kalau yang dulu itu profitabilitasnya ini sudah ada. Nah, ini pasti akan berubah seperti itu. Kenapa? Karena kita kan sudah bergabung seperti itu, sudah ada dua perusahaan yang dijadikan satu seperti itu. Sejauh mana sih efisiensi yang tercipta? Apakah memang sumber daya yang ada itu memang bisa bisa menciptakan skala ekonomis yang bagus seperti itu. Nah, kemudian isu umumnya adalah isu operasional, jadi menggabungkan sumber daya. Kalau misalkan di telekomunikasi itu mungkin ini ya, seperti BTS, seperti apa namanya kantor cabang, mungkin seperti apa nama SDM. Nah, ini pasti akan ada isu di situ. Jadi bagaimana kita menggabungkan dua SDM atau dua apa namanya sumber daya yang berbeda seperti itu. Dari aspek operasionalnya seperti itu. Kemudian dari aspek SDM dan budaya juga dari dua perusahaan yang pasti punya nilai yang berbeda ya, pasti ada punya budaya perusahaan yang berbeda. Jadi bagaimana sih kita menggabungkan dua perusahaan yang budayanya ini berbeda ini supaya apa namanya dilebur menjadi satu seperti itu. Kemudian aspek lain pada saat merger itu yang perlu diukur itu adalah mengukur likuiditas, aspek likuiditas. Jadi kalau kita lihat tadi itu ada ini aspek rasio lancar ya di awal itu ada apa pengukuran rasio lancar. Jadi berapa sih rasio lancar itu setelah bergabung, setelah merger. Jadi seharusnya ini memang lebih bagus seperti itu karena memang dari segi aset lancar dan utang lancar itu pasti akan lebih liquid seperti itu. Kemudian arus kas ini juga akan harusnya lebih liquid seperti itu. Kemudian aspek lain adalah aspek tata kelola. Jadi tata kelola perusahaan yang berbeda ini dilebur menjadi satu. Bagaimana sih nanti hasilnya seperti itu dari perusahaan yang baru tadi. Kemudian yang terakhir ini adalah aspek resiko. Jadi bagaimana sih aspek resiko dari perusahaan yang sudah bergabung ini? Apakah sudah dimitigasinya? Mungkin dari resiko bisa jadi misalkan resiko kurs, kemudian resiko ketidakcocokan budaya, kemudian resiko mungkin ada penolakan sumber daya manusia atau penolakan karyawan seperti itu bisa jadi seperti itu dan sebagainya. Jadi apa aja sih resiko yang mungkin terjadi kita identifikasi kemudian dilakukan ini semacam apa rencana untuk mitigasi resiko seperti itu. Nah, kemudian
dari dari eh, diskusi di depan, jadi kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa poin yang bisa kita kita bisa garis bawahi. Jadi baik XL Axiata dan PT Smartfren ini merupakan identitas bisnis berbeda dengan bisnis yang sama, yaitu operator telekomunikasi. Jadi bisa dibilang XL Axiata dan Smartfren ini eh, kompetitor seperti itu. Kenapa? Karena mereka core bisnisnya sama. Kemudian aspek korporatisasi ini sudah berada pada tahap ke-7, corporate life cycle. Kemudian pada aspek rasio hutang terhadap ekuitas, ini XL Axiata ini lebih bagus daripada Smartfren. Demikian juga dengan indikator yang lain ya, jadi tingkat pengembalian dan sebagainya. Nah ini kemudian EBITDA, EBITDA ini dia juga lebih bagus daripada Smartfren seperti itu. Kemudian keputusan merger dan akuisisi ini biasanya hanya akan dilakukan kalau proyeksinya ini lebih bagus dan lebih besar daripada jika tidak dilakukan merger dan akuisisi. Jadi kalau kita lihat ini eh, lebih bagus nggak? Kalau misalkan lebih bagus, oke. Kalau misalkan tidak, kalau misalkan sama atau malah lebih jelek atau tidak efisien, ini dia akan ini tidak dilakukan seperti itu. Kemudian posisi keuangan dan aset makro ini adalah 50% dari nilai aset. Jadi merger ini opsi yang paling paling cocok sebenarnya daripada akuisisi seperti itu. Dengan estimasi atau perkiraan ini ya market market cap pasar penggabungan ini adalah 50 triliun seperti itu. Jadi seperti yang kita diskusikan di depan ini kalau di eh, smartphone ini ya di sorry di Axel Axiata ini asetnya cukup besar, marketnya cukup cukup market cap-nya cukup besar, namun tidak besar-besar banget kalau dibandingkan dengan aksi Axel Axiata. Jadi kalau harus ini ya harus mengakuisisi ini masih kurang seperti itu. Nah, kemudian konversi proporsi saham pada perusahaan hasil merger ini adalah setiap satu lembaran saham Axel Axiata adalah 1 dibanding 16,69 atau kita bulatkan satu lembar saham Axel Axiata ini akan mendapatkan 11 lembar saham perusahaan baru seperti itu. Dan satu lembar saham Smartfren ini adalah 1 dibanding 0,38. Artinya satu lembar saham Smartfren ini akan mendapatkan 0,38 lembar saham perusahaan baru. Oke, mungkin demikian yang bisa kita paparkan dari beberapa fakta merger Axiata dan Smartfren ya. Jadi ini kemudian ada beberapa beberapa sedikit sedikit selingan. Jadi SLF Consulting ini kami akan mengadakan kelas investment company. Mungkin Pak Firman, monggo bisa disampaikan mengenai agendanya Oh, Mas Rizky. atau Pak Rizky. Iya, makasih Mbak Asti. Menarik ini tentang merger dan akuisisi. Tadi banyak hal ya yang bisa digali dan dipelajari dari Smartfren dan Selaksiata. Itu corporate actionnya seperti apa. Yang tadi itu ada yang menarik nih, bahwa mereka harus mempunyai RPD yang sama dari tadi. Maka dari itu eh, kira-kira dari materi malam ini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Masya Allah ini 30 peserta ya ini malam ini ya. Rame. Makin semangat nih untuk malam ini kita. Monggo boleh Saya angkat tangan, boleh. saya mau menambahkan dulu Mas Rizky. Silakan Pak Iman. Ya, ini menarik. Saya akan menampilkan eh, laporan keuangan keduanya supaya bisa menjadi bahan diskusi. Saya share layar saya.
Jadi kalau kita perhatikan laporan keuangannya, baik XL maupun Smartfren itu sekarang ini 2023 triwulan semester pertama itu dalam kondisi rugi dua-duanya. Nah, yang menarik lagi ya, ini misalnya ini ada laporan keuangannya Smartfren. Terus kalau kita tidak neracanya, Smartfren ini kita perhatikan ini modal store-nya atau par value-nya itu adalah 39,8 triliun, sebut saja 40 triliun. Tapi rugi ditahannya itu 25 triliun. Jadi sepanjang dia sejak berdiri sampai dengan hari ini, itu dia sudah buang duit 25 triliun. Dan tahun lalu 2002 sempat laba, tapi sekarang ini 2023 rugi lagi. Sehingga ini kondisinya memang kita bisa bayangkan perusahaan ini menanggung rugi yang cukup besar dan berarti kalau kita seperti ini, kita lihat seperti ini memang harus ada solusi yang lain karena ini sudah cukup lama dan ruginya sudah cukup besar dan kalau dibiarkan tentu saja nanti akan makin makin parah. Ini adalah Smartfren. Bagaimana dengan XL? Saya tampilkan. Kurang lebih juga sama. Misalnya ini sebentar. Nah ini adalah laba ruginya XL tahun 2023 ini. Dan kita perhatikan juga eh, laba tahun berjalannya juga, ini maaf salah saya, 2023 ini dia laba periode berjalannya laba 657 miliar. 650. Jadi laba walaupun tipis ya. Nah, tapi kalau kita lihat neracanya, kita perhatikan neracanya, perusahaan ini modal di setornya alias per value-nya itu adalah 1,3, kemudian ada tambahan modal store, ini pernah dapatkan agi saham. Tapi kalau kita perhatikan juga, kita perhatikan saldo labanya, maaf ini adalah saya, saldo labanya 7,6 triliun. Jadi kalau kita perhatikan, XL cukup bagus sebelum ketambahan smartphone. Yang isu menariknya begini, kalau nanti digabung, yang tadi saya sampaikan, rugi ditahannya smartphone itu 25 triliun, sementara laba ditahannya XL hanya 7,6 triliun. Maka nanti hasil gabungannya ini, seandainya dia tetap akan mempertahankan eh, par value-nya itu tetap supaya tidak ada isu pajak yang berlebih, maka nanti hasil perusahaan penggabungan itu akan ada rugi ditahan sebesar 25 dikurangi 7. Jadi sekitar 25 dikurangi 7 itu berarti sekitar 18 triliun. Jadi hasil penggabungannya nanti akan secara laporan nanti akan tidak cantik. Nah, ini yang tentu saja akan menjadi isu yang menjadi kekuatan menarik dari XL. Karena sebenarnya yang butuh itu smartphone kalau kayak begini. Karena juga didorong oleh undang-undang, oleh regulasi, bahwa ada regulasi yang mendorong operator di Indonesia itu hanya ada 3 saja. Saya tempoh hari ngobrol dengan teman-teman smartphone, karena kebetulan kantor SNF di Surabaya itu satu gedung dengan smartphone. Sehingga kita sering ngobrol, kebetulan sama-sama di musola yang sama, itu sering ngobrol, dan memang ada dorongan regulasi untuk merger. Nah, tapi kalau di merger, tadi kan Mbak Asti membuat semacam perkiraan hasil merger gitu atau proyeksi hasil merger, seandainya itu didasarkan pada market value kan kayak tadi. Tapi nanti belum tentu sesuai dengan market value pihak XL-nya. Kenapa? Karena smartphone itu membebani hasil merger sehingga XL nanti akan minta posisinya lebih kuat.
Nah, itu yang isu-isu menarik itu yang wah itu kalau kita bahas di forum ini kayaknya nggak cukup, tapi itu sekedar sebagai sebuah tambahan informasi saja. Silakan Mas Rizky. Ya, terima kasih Pak Iman. Ya, yang mau bertanya silakan PIB Presiden, mau via voice, mau via chat, dipersilahkan. Atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Halo Bang, Siap, siap. Boleh jelas perkenalan tuh. suaranya? Suaranya jelas? Jelas, jelas, Terjelas, silakan. jelas, jelas. Silakan, Ya, silakan. lagi di jalan. Mungkin gaduh backgroundnya enggak ya? Enggak, cukup bagus. Ya, yang pertama ini saya nanya oleh karena saya tidak tidak mengikuti kelas dari awal. Jadi karena murid bukan teladan tapi telatan. Yang pertama, intensi daripada seminar kita ini positioningnya gimana ya? Maksud saya apakah kita itu diajak untuk menganalisa dan akhirnya mungkin kita beli sahamnya gitu atau bagaimana? Atau yang kedua keilmuan tentang atau pemahaman korporatisasi daripada peristiwa merger atau akuisisi itu. Yang ketiga di akhir slide itu kan ada, saya udah share di grup ya, yang saya capture untuk menawarkan kelas lebih lanjut, memahami lebih spesifik antara akuisisi dan merger. Sementara itu dulu, saya berharap kawan-kawan yang lain juga tanya. Dulu nama saya Aldo, posisi di Lombok. Terima kasih Pak Abdu. Silakan Pak Iman, Mbak Asti untuk jawabannya. Pertanyaan itu lebih baik dijawab Mas Firman itu. Mas Firman bisa jawab dengan lebih baik. Oh, Mas Firman, itu kan pertanyaan sifatnya lebih ke bukan materinya Mbak Asti, tapi lebih ke ya yang bisa menjawab Mas Firman itu terkait dengan client relation. Monggo Mas Firman. Silakan Mas Firman. Ya, makasih Pak Aldo ya dari Lombok. Jadi kita selama ini memberikan edukasi kepada para pebisnis, para entrepreneur, pemegang saham ya, para CEO, kaitannya dengan materi-materi tentang korporatisasi. Kita ada grup-grup itu ya, baik grup WA maupun grup Telegram, itu yang kita share ya tentang materi-materi tentang korporatisasi, bagaimana para entrepreneur itu bisa melakukan proses korporatisasi. Apa itu proses korporatisasi? Proses korporatisasi itu adalah transformasi bisnis dari perusahaan keluarga, baik itu keluarga perorangan ataupun koperasi dan lain sebagainya menuju perusahaan korporasi. Nah, salah satunya eh, edukasi itu berupa yang kami adakan saat ini yaitu bincang santai korporasi. Ya, nanti dalam hal pembahasan materi di bincang santai korporasi, teman-teman yang lain itu bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pembelajaran dari apa yang disebut pada topik-topik materi yang berbeda-beda itu. Kita tidak hanya materi tentang hari ini saja, tapi kita ini sudah sampai kepada 41 episode ya. Di setiap episode itu punya materi yang berbeda-beda. Nah, diharapkan dari materi itu kawan-kawan ada sebuah benang merah yang akan menggambarkan bagaimana yang kami sebut itu korporatisasi. Dan selanjutnya, seumpama ada kawan-kawan yang ingin lebih serius mendalami, ya ikut kelas. Jadi, seperti itu. Bukan Oke, ini matur nuwun. tentang Sampun ya, paham. betul. Paham Ya, ya, terima Pak. kasih. Sip. Ya. Selanjutnya Mas Rizky, silakan. Iya, makasih Mas Firman dan Mbak Abdu ya dari Lombok untuk pertanyaan dan mungkin clearance dari intensi dari program-program
BSK dan yang tadi. Untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Nih tadi ada dari Mas Oh, boleh Mas Santo Christian. Silakan mau by voice, mau via chat, silakan. Iya, saya mau nanya, kalau saya sendiri kan ngikut materi ini kan karena saya megang saham Friend ya. Saya pengen tanya, seberapa besar kemungkinan merger ini terjadi? Soalnya kan memang udah ada arahan dari Menteri Budi ya, untuk supaya apa operator di Indonesia cuma 3. Itu yang pertama. Kemungkinannya seberapa besar? Apa yang membuat merger ini bisa batal? Dan kalaupun misalkan merger ini terjadi, biasanya prosesnya berapa lama ya untuk sampai selesai mergernya? Seperti itu aja sih. Terima kasih banyak Pak Santo Christian. Monggo Mbak Asti, Pak Firman, silakan jawabannya. Kasih mungkin, monggo. Jadi seperti yang tadi sudah ini ya, sudah diskusikan ya. Jadi kalau merger itu kalau misalkan nggak ada faktor X atau yang membuat lebih efisien atau lebih bagus atau lebih bernilai atau value-nya lebih tinggi itu nggak akan dikerjakan gitu Pak. Jadi kalau misalkan sudah ada kajian kemudian wah ini ternyata nggak menguntungkan ya ngapain kita kerjakan seperti itu. Betul. Jadi kalau tadi kita lihat di situ ada karakteristik industri telekomunikasi ya bahwa semua operator itu lagi siap-siap menuju ke 5G ya. Nah, itu di situ ada kebutuhan oh ternyata modalnya gede banget seperti itu. Kemudian untuk spektrum BTS-nya itu harus rapat-rapat seperti itu. Kemudian untuk selnya itu juga harus banyak seperti itu. Apakah smartphone ini sendiri dengan kondisi yang tadi disampaikan Pak Iman ya itu masih merugi seperti itu. Kemudian ada rugi ditahan seperti ini. Nah, itu apakah mencukupi seperti itu belanja modal mereka untuk menuju ke 5G itu tadi seperti itu. Jadi memang ada peluang dan juga ada resiko seperti itu. Jadi kalau misalkan peluangnya lebih besar dan worth it ya pasti akan mereka kerjakan seperti itu. Gitu. Apalagi tadi juga ada faktor mengenai price war ya atau persaingan harga seperti itu. Karena kalau kita lihat sendiri, kita sendiri kalau konsumen misalkan harganya murah tapi nggak nyambung-nyambung itu kan sebel juga seperti itu. Gitu. Jadi ada banyak faktor yang harus dicek juga seperti itu. Gitu. Karena untuk 5G sendiri itu kan sedang berjalan ya Pak ya. Jadi apa namanya istilahnya sekarang ini belum belum terjadi seperti itu, tapi pasti akan menuju ke situ seperti itu. Memang kebutuhannya sudah ada seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Asti. Mas Santo gimana? Apakah menjawab keseluruhan pertanyaannya? Atau mungkin Pak Iman ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya tambahkan. Jadi kalau menurut saya dari sisi smart friend itu memang sudah sangat lama rugi. Jadi menurut saya ruginya itu kalau sudah lama itu artinya memang secara skala ekonominya nggak cukup. Secara umum ya, perkiraan saya itu karena skala ekonomi skillnya nggak cukup. Nah, ketika ekonomi skill nggak cukup, maka mau tidak mau memang harus tumbuh. Nah, tumbuh yang bisa dilakukan secara organik kan nyaris tidak mungkin karena jumlah pelanggan seluler kita itu sudah cukup tinggi. Satu orang itu rata-rata satu penduduk sudah lebih dari 1,24 kalau nggak saya tadi saya baca. Sehingga kemungkinan untuk tumbuh secara organik itu nggak mungkin. Satu-satunya cara tumbuh ya hanya dengan tinggal anorganik, yaitu melalui merger atau akuisisi. Nah, sebenarnya smartphone dalam kondisi itu dia paling kecil, paling buncit di antara 4 yang ada. Dia tidak mungkin dia melakukan akuisisi. Yang mungkin hanya diakuisisi atau di merger dengan yang lain. Sementara kalau kita perhatikan, Indosat sudah cukup kuat. Telkom, yang punya Telkomsel juga cukup kuat. Satu-satunya kemungkinan memang dengan XL. Nah, cuma karena seperti ini, maka nanti posisi smartphone itu jadi tidak bagus. Kalau siapa tadi Pak
Santo. Pak Santo pegang sahamnya XL, saya kira bagus itu nanti posisi XL akan di atas angin ketika merger. Jadi dia akan sangat mungkin untuk mendapatkan eh, limpahan nilai dari Smart Friend. Karena kalau menurut saya kalau nanti merger kan pasti ada hitung-hitungan gitu, konversi tadi seperti yang dijelaskan Mbak Asti. Kalau yang dijelaskan Mbak Asti tadi adalah konversi seandainya mereka merger, masing-masing pihak menerima dasar perhitungannya adalah harga pasar. Tapi kan belum tentu. Nah, kalau belum tentu, sangat mungkin adalah maka nanti nilai pasarnya SL yang diturunkan. Jadi, Snapdragon akan diturunkan. Jadi, pemegang saham XL pasti akan minta diskon supaya rupa sehingga posisi dia nanti lebih tinggi daripada posisi di pasar saat ini. Atau sebaliknya, posisi pemegang saham XL akan lebih rendah daripada pasar saat ini. Karena alternatif bagi pemegang saham Friend adalah turun karena digerogoti oleh rugi, ya tahu sampai kapan, atau diturunkan melalui merger ini dengan mendiskon. Jadi tadi kalau market value-nya tadi berapa tadi 15 sekian tadi mungkin katakanlah misalnya oke diakui 10 saja. Nah, kalau dengan seperti itu seperti seolah-olah daripada nanti ke depan juga turun juga, nah sekarang aja diturunkan dan habis ini akan naik. Itu bagi mereka lebih lebih rasional untuk memilih opsi merger itu. Begitu, Pak Santo. Oke, terima kasih penjelasannya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Santo dan Pak Iman atas jawaban dan pertanyaannya. Nah, kita lirik chat dulu nih. Tadi ada yang bertanya-tanya. Pertama ada dari Toto. ARPU-nya XL berapa ya? Ini gimana ya Pak Toto, mau dilanjutkan pertanyaan atau bagaimana? Atau kita next aja ya. Lalu ada dari Mas Toto lagi, bisa dijelaskan perhitungan nilai buku per saham XL Friend dari hasil penggabungan. Silakan Mbak Asti untuk jawabannya. Untuk nilai buku bisa dilihat di slide mungkin ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat tadi ini ada market cap, kemudian ada par value. Nah, ini yang di situ itu. Judulnya prediksi konsolidasi setelah merger atau akuisisi. Di slide nomor berapa? Nah, itu betul itu. Ya. Boleh di zoom. Nah, itu Pak, kita bisa lihat di situ ada nilai buku ya. Nah, di situ ada di tulisannya penggabungannya 49 triliun kurang lebih. Ya. Untuk pertanyaan chat selanjutnya ini, kalau Starling masuk, ini masih menguntungkan seandainya ya, dari Pak Galih. Monggo jawabannya kan. Dari Pak Galih, apakah ingin dilanjutkan pertanyaannya? Atau ada pertanyaan lain dari... Ya itu dijawab dulu aja, Mas Rizky, yang dari Pak Galih tadi. Kalau Starling masuk, apakah ini masih menguntungkan? Saya kurang kopi itu. Starling itu siapa gitu? Apakah mungkin itu operator baru? Kalau operator baru menurut saya sudah terlalu berat. Industri pertumbuhan industri telekomunikasi seluler selama ini kan juga tidak terlalu bagus. Kalau masih ketambahan lagi, dengan yang ada saja rugi.
Eh, dan yang ada ini pun sebenarnya kayak misalnya Excel Axiata itu sudah merupakan hasil merger juga dari beberapa operator sebelumnya, ada Axis, ada Tri, sehingga menurut saya kalau ada pemain baru yang masuk itu menurut saya sama dengan bunuh diri. Mereka-mereka itu sebenarnya adalah pemain-pemain besar eh, di global ya, tapi juga kondisinya kayak begitu. Ya, terima kasih Pak Iman jawabannya. Mantap, luar biasa banget nih. Lalu, Assalamualaikum. iya, Boleh Pak kita. Setiadi, boleh. Punten. Assalamualaikum. Cak Iman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, kalau ini orang operator ini, jadi mereka Ya, mantan tahu Pak, banyak. mantan. Mantan. Oke, sharing saja terkait dengan rencana atau wacana Excel dan Smartfren untuk merger. Menurut saya ini satu opsi terakhir yang nggak ada pilihan lain ya. Kalau ingin Yes. Excel sama Smartfren itu masih ada di kancah pertarungan operator seluler di Indonesia. Oke, sebagai sharing aja, saya kan pensiunan ya, pensiunan dari Indosat. Paling nggak ini sebagai tambahan dikit sharing. Walaupun sekarang bidang saya sekarang hukum ya, jadi masuknya ke advokat. Oke, begini untuk case ini saya terima kasih ya dari SNF, Caiman dan Mbak Asti ya. Mas Firman, ini satu materi yang menarik sebenarnya. Terujung-ujungnya ini korporatasi ya seperti ini mestinya. Makanya Excel masuk ke sini adalah karena Indosat sudah masuk merger dengan H3I dan Telkomsel kan wacananya dengan IndiHome sudah itu ya. Artinya eh, seperti tadi sudah disampaikan di pertama kali oleh Mbak Asti bahwa bisnis telekomunikasi sebenarnya kan naturali monopoli ya. Artinya sebenarnya dulu itu hanya negara yang mampu mengelola ini karena capex-nya tinggi tadi disampaikan seperti itu, capital intensif. Dan rencana ke depan adalah eh, generasi berikutnya gitu ya, 5G, 6G dan sebagainya. Dan itu butuh spektrum, terutama kalau bisnis seluler itu atau bisnis mobile. Kunci pertama adalah menguasai spektrum frekuensi sebesar-besarnya. Tanpa itu pasti habis. Makanya pemerintah dorong untuk bergabung bukan tanpa alasan. Alasannya itu ya ini supaya capex-nya dalam investasi itu benar-benar efisien. Bisa dibayangkan kalau seandainya Excel dan Smartfren nggak bergabung sendiri-sendiri aja, tentunya investasinya pasti paling nggak double, BTS-nya double, karyawannya double, kantor cabangnya double, dan sebagainya itu sebagai contoh. Makanya Indosat dan H3 sudah sukses melakukan seperti itu, dan sekarang juga prosesnya masih. Nah, terkait dengan yang tadi sampaikan spektrum yang besar, kenapa? Karena ke depan kan augmented reality ya. Jadi sudah nggak streaming lagi, tapi real time. Real time itu makin makin real time, makin langsung merasa seperti kalau main bola itu nendang juga langsung bisa megang, itu kita udah tes, itu butuh band yang sangat besar. Itu kalau yang ada sekarang aja, ya kasihan nanti yang band-band frekuensinya masih sedikit ya, kalah sama Indosat H3I, kalah sama Telkomsel. Makanya Excel harus gabung sama Smartfren, itu sama-sama untung nantinya kalau bergabung. Nah, itu adalah sebenarnya alasan sangat logis dan sangat ekonomis efisiensi dari investasinya ke depan. Dan itu sangat relevan dengan korporatisasi yang selalu diajarkan oleh SNF ini. Sangat luar biasa. Apalagi nanti kalau Cak Iman kan idenya kan nanti bagaimana operator kita itu bisa bertarung di luar. Kalau besar ya besarnya ini juga salah satunya itu. Sebagai informasi juga kemarin dengan adanya digitalisasi siaran TV dari analog ke digital itu kan digital dividend ada sisa frekuensi 112 mega itu nanti juga akan dilelang. Itu kalau kalau nggak gabung-gabung mulai sekarang itu susah membeli 112 mega ini dari siaran TV itu ya. Itu kan lagi
didengung-dengungkan. Itu juga salah satu hal yang nantinya akan mengarah ke sana. Ujung-ujungnya adalah bagaimana eh, Indonesia atau operator-operator ini bisa tetap masuk di arena yang sangat lukratif ke depan, terutama untuk masuk ke eh, eh, bisnis-bisnis yang membutuhkan spektrum frekuensi yang sangat besar. Artinya untuk yang real time tadi. Terus terkait dengan price war ini kan sebenarnya udah pernah pengalaman ya. Dulu di tahun 2006-an itu inisiator price war itu adalah Excel ya. Zamannya Pak Asnul. Semua operator itu eh, tarung itu apa harga ya. Itu waktu itu memanfaatkan time band utilization. Makanya dulu ada ceritanya Kalong itu kan sebenarnya time band utilization itu tahun 2006. Nah, kalau ke depan ini apa ini sebenarnya adalah antara untuk masuk ke arena ke depan, dan merger ini tentunya ada proses seperti tadi ya ditanyakan eh, apa Indosat udah pengalaman tahun 2004 dulu upstream merger IM3 Indosat dan Satelindo itu nggak mudah tapi sukses. Nah, sekarang menjadi cepat. Ya, mudah-mudahan ini Excel juga akan cepat itu supaya nantinya bisa benar-benar kita di Indonesia itu benar-benar bisa mendapatkan layanan yang benar-benar real time nantinya. Itu butuh band frekuensi yang sangat besar, bisnisnya juga sangat besar, asal nggak hanya jualan dump pipe. Itu istilah dump pipe ya. Tentunya nanti masuknya ke konten sama ya ya dokteran jarak jauh dan sebagainya itu juga akan masuk. Itu tambahan dari saya untuk sharing ini suatu materi yang luar biasa dan juga sebagai gambaran bahwa dengan ini nanti saham Excel juga nggak akan turun, pasti akan naik juga ini untuk mengimbangi yang lain. Soalnya kalau enggak hilang itu. Itu aja tambahan dari saya, Cak Iman dan teman-teman yang lain sedikit dari yang Bentar, saya tahu. saya Terima tanya kasih. Pak, berapa Ya, lama dulu Pak pengalaman Indosat merger itu sejak ide sampai tuntas eksekusi itu berapa lama kira-kira Pak? ya kalau yang pertama ya tahun 2004 itu lama itu karena ada biasanya yang utama adalah kesadaran dari karena saya termasuk tim dulu waktu tahun 2004 itu ya. Yang upstream merger dulu kan sangat terkenal kan Indosat, IM3 sama Satelindo itu dari tahun 2004 agak lama tapi ya karena budaya karena pada saat awal tahun 2000-an dulu itu terkenal merger akuisisi itu materi pertama di kuliah magister manajemen waktu itu bahkan ada juga jurusan merger akuisisi karena pada saat itu eranya adalah 75% merger akuisisi itu gagal. Tapi itu kan awal tahun 2000-an. Kalau sekarang-sekarang ini Indosat H3 itu menurut saya termasuk sukses. Idenya itu di awal tahun 2022 sebenarnya ketika COVID waktu itu ya dieksekusi awal 2022. Terus sekarang apa lancar-lancar saja cepat paling butuh 3 tahun lah ya sampai 5 tahun. Tapi itu sukses termasuk sukses. Itu Itu yang dari paling lama ini Pak. Apa ya teknologinya atau yang bikin paling menyita waktu itu teknologinya atau apanya Pak? ya Yang ya bikin lama. unifikasi Pak. Apa eh, eh, kalau dari sisi teknologinya itu tinggal milih saja. Yang yang berat sebenarnya adalah apa ya? eh, eh, Bagaimana me, apa, menyatukan orang-orangnya ini sebenarnya itu orang-orangnya mana yang mau dipilih ya itu biasanya itu secara psikologis itu yang apa keposlironya di situ tapi secara teknologi itu cepat makanya eh, kalau dengan undang-undang cipta kerja yang sekarang itu kayaknya akan lebih mempercepat nggak ada kendala gitu karena semuanya sudah diatur secara tegas jadi dari sisi orangnya yang lama Pak bukan Ya, ya, bukan teknologinya. teknologinya ya. Ya, ya. Kenyataan di seluruh dunia juga masalah kegagalan itu bukan karena teknologinya, memang orangnya. Ya, Dari ya. saya itu Pak, tapi ini sekarang nggak susah, lebih termasuk Indosat H3I cepat. Teman-teman saya itu juga nggak ada kendala sama sekali. Beda sama yang tahun 2004 dulu. Sekarang cepat. Mudah-mudahan Excel dan Smart dari belajar dari Indosat H3I itu akan cepat
Telkomsel dan Indohome, apalagi itu lebih mudah lagi ya. Karena sebelumnya Ya, kan sama-sama dari Telkom. Dari saya itu, terima kasih. ya. Ini luar biasa, ini materi yang menurut saya sangat penting. Sukses, SNF. Terima Tutup. kasih Ya. Pak Dodi. Terima kasih Pak Setiadi. Nggak kerasa ini luar biasa sekali ya. Obrolan malam ini seru sekali. Tapi sampai lupa sekarang sudah jam 9, sudah di penghujung acara. Hmm. Jadi Ya, untuk tutup. malam ini kita sampai lupa waktu dalam belajar nih, luar biasa nih. Nah, kita tutup dulu karena memang sudah lumayan malam. Jadi untuk kesimpulan hari ini ya, bahwa merger dan akuisisi ini adalah sarana untuk memperbesar perusahaan dengan ibaratnya membeli waktu sehingga bisa memperbesar perusahaan tanpa menyita waktu yang lama dan bisa mendorong omset dan laba. Namun dengan catatan dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat juga. Ya, kalau untuk malam ini kita sudahi dulu. Bagi yang berminat untuk mempelajari lebih dalam di di Jakarta tanggal 19 dan 20 Oktober, kelas investment company dan valuasi perusahaan. Yang berminat boleh langsung chat saya atau ke Mas Agung atau juga ke Mas Firman setelah ini. Ya, kira-kira itu materi bincang santai korporasi ke-41. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih yang Terima sudah kasih hadir. semua. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih teman semuanya. Dilanjut aktivitasnya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.